Kita lihat sebenarnya berdasar kalau kita mengacu kepada headline inflation ya, sebenarnya memang sudah seharusnya Bank Indonesia menaikkan 7 days repo-nya ya, karena saat ini sudah di atas 4% headline-nya. Namun kalau kita lihat core inflation-nya sendiri masih di bawah 3. Jadi saya rasa ya, keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan 7 days repo-nya ini merupakan keputusan yang sangat tepat karena ini akan berdampak secara baik terhadap pasar keuangan di Indonesia. Kalau kita lihat dari IHSG-nya sendiri kemarin ya, pada waktu pengumuman kenaikan BI rate itu justru cenderung mengalami penguatan ya kalau kita lihat ya. Jadi artinya market sendiri sudah sangat positif terhadap kenaikan BI rate-nya ini. Namun memang kalau kita lihat dari obligasi, terutama surat utang negara, pada pagi hari sebelum pengumuman memang ada sedikit koreksi, tapi setelah itu koreksinya kemudian malah justru yield-nya malah turun ya di akhir sesi perdagangan. Ini membuat bahwa mengkonfirmasi bahwa keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan 7 days repo-nya 25 basis point disambut positif oleh pasar keuangan di Indonesia. Baik Pak, jadi artinya kenaikan suku bunga acuan ini disambut baik dan juga sesuai dengan ekspektasi pasar ya Pak. Tapi ini kan BI juga Betul menyebut sekali. bahwa kenaikan ini sebagai antisipasi begitu dari ekspektasi inflasi yang diberikan ini kemungkinan akan melonjak bahkan hingga akhir tahun inflasi ini bisa berada di bias atas sasaran BI. Lalu perkiraan Afri sendiri untuk kenaikan lanjutan dari BI 7 Days Repo Rate ini akan seperti apa Pak Fadlul? Ya, kalau kita lihat sebenarnya spread antara inflasi dengan 7 days repo ini masih ada agak besar ya. Even waktu kemarin BI menaikkan 25 basis point itu masih kurang sebenarnya. Karena kan kita harusnya lihatnya kan bahasanya apa namanya premiumnya ya, premium di atas risk free rate-nya itu artinya selisih antara inflasi dengan BI rate itu harusnya positif. Kalau sekarang masih negatif. Jadi kedepannya sih minimal ya sampai dengan akhir tahun BI rate itu perkiraan kami dari Avis Asset Management akan berada minimal sekitar naik sekali lagi sekitar 25 basis point menjadi 4%. Baik, tapi Pak sebetulnya itu sudah mempertimbangkan dari kenaikannya BBM tidak Pak? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau pada posisi 3,75 ini, terus terang kelihatannya pasar belum melihat ini sudah termasuk di dalamnya kenaikan BBM ya. Jadi artinya itulah makanya kenapa kami memiliki view bahwa otomatis kalau BBM naik lagi ya, itu mau nggak mau inflasi semakin meningkat dan itu harus diikuti dengan kenaikan 7 days repo ya. Jadi otomatis makanya saya bicaranya minimal 25 basis point. Bisa jadi agak lebih tinggi lagi, tapi nanti kita lihat apa namanya pengumuman kenaikan BBM oleh pemerintah. Baik, Pak Fadlul lalu pasca BI naikkan suku bunga acuannya ini sebetulnya kalau untuk prospeknya ke daya tahan rupiah di tengah normalisasi moneter global seperti apa Pak Fadlul? Nah ini justru inilah yang sebenarnya diharapkan oleh pasar ya. Kalau kita melihat ada negatif carry ya antara inflation dengan 7 days repo, itu sebenarnya logikanya secara teori itu memang harusnya akan terjadi capital outflow. Ya, capital outflow mengakibatkan rupiah itu otomatis akan melemah karena kan mostly dijual ya untuk kebutuhan mereka membeli dolar. Nah kalau kita lihat dengan menaikkan 7 days repo ini justru itu adalah salah satu cara Bank Indonesia untuk mempertahankan stabilitas dari nilai tukar rupiah kita terhadap US dollar.